Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ba'du, hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus segenap pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Kiai Haji Ahmad Hisham, Kiai Haji Muhammad Hashim Syafaat, dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir, Ketua Rois Suriah PCNU, Ketua Tanfidiyah PCNU, atau yang mewakili segenap jajaran Muspika ataupun Muspida, atau yang mewakili Kepala Bidang Pendidikan Pengajaran dan sekaligus Ketua Senat Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung, Dr. Kiai Haji Abdul Khalik Syafaat. Yang kami hormati, tentu yang kita tunggu-tunggu juga kehadirannya yang sekarang lagi sedang perjalanan dari bandara menuju ke tempat acara, Bapak Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Menko Polhukam Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin. Jadi MD itu singkatan Mahmudin, ternyata. Baru tahu saya. SHSU MIP. Yang kami hormati juga Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Diktis Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Ahmad Zainul Hamdi MAG, yang tadi sudah menyampaikan orasi ilmiah di tengah-tengah kita semuanya. Yang kami hormati anggota Senat, para pimpinan dan fakultas serta prodi, para dosen dan seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung, seluruh pimpinan perguruan tinggi, pimpinan sekolah maupun alumni, dan juga yang kami hormati ada di sini Bapak Direktur Akademi Komunitas Darussalam, Bapak Saudara Imron Dimyati, dan yang tentu berbahagia para wisudawan dan seluruh keluarga wisudawan yang jauh-jauh telah hadir dan datang untuk ikut bergembira sekaligus mensyukuri atas keberhasilan para putra-putrinya yang pada pagi hari ini telah melaksanakan kegiatan wisuda sebagai kegiatan paling akhir di antara yang paling akhir selama melaksanakan perkuliahan S1 di Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung, yang saya yakin hampir mayoritas yang hadir di sini lebih banyak dari luar Kabupaten Banyuwangi. Tadi belum sempat disebut nama, BIN, dan juga daerah asalnya, karena saya lihat di daftar itu ada yang dari Merauke, dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Aceh, ada yang dari Thailand. Ada 2 orang yang datang dari Thailand untuk bisa hadir dan sekaligus bernostalgia dengan para teman-teman. Yang 2 ini termasuk sarjana lulusan COVID. Karena kena COVID pulang ke sini lagi tiba-tiba di wisuda itu. Tapi mengikuti perkuliahan secara online dari negeri Gajah Putih, Thailand. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pidato rektor pada prinsipnya adalah merupakan laporan pertanggungjawaban lembaga secara institusi kepada para wali mahasiswa dan kepada para seluruh tamu undangan, juga kepada para mahasiswa mahasiswi. Ini sudah menjadi konsekuensi kita karena bagaimanapun juga selama sekian tahun kita mengharapkan dan juga kita menyampaikan bahwasanya perkuliahan di IAIDA bukan merupakan pilihan yang salah. Maka daripada itu, untuk membuktikan bahwasanya kuliah di IAIDA tidak salah, kita akan menyampaikan beberapa hal yang ini bisa menjadi alibi, dalil, ataupun bukti bahwasanya teman-teman yang kuliah di IAIDA juga bisa berkompetisi dengan para mahasiswa yang di luar pondok pesantren.
Tadi bukti konkretnya sudah disampaikan oleh Bapak Direktur betapa lembaga pendidikan berbasis pesantren itu sangat jarang sekali, dan bahkan menurut saya kalau di lembaga survei kita ini termasuk yang paling dicari. Bukti konkretnya adalah besok 2024 ini ada perhelatan pemilu yang salah satunya adalah memilih presiden dan wakil presiden. Bukan di antara semua kandidat yang sekarang sedang ingin berkontestasi, 3 orang tersebut semuanya menginginkan calon wakil presiden yang NU dan lulusan pondok pesantren. Semuanya. Tadi malam saya sempat ditelepon untuk diminta jadi cawapres. Ini rahasia, saya sampaikan tidak bisa karena besok pagi saya masih ada acara wisuda. Setelah wisuda oke lah. Ini betul. Jadi tidak menutup kemungkinan besok itu calon wakil presidennya adalah all from pesantren. Semuanya adalah lulusan pondok pesantren. Ini luar biasa dan ini harus menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Ternyata kita juga sangat diperhitungkan, begitu ya. Jadi tidak usah susah, tadi sampaikan, tidak usah bingung. Habis di wisuda kita mau kemana, kita kerja apa, wes lek urusan rezeki ora usah megawe, itu kadang yo teko dhewe rezekine. Insyaallah. Itu kemarin ada yang sakit, saya tengok di kamarnya itu sudah seminggu sakit nggak kerja, tapi di kamarnya penuh dengan rezeki. Buah-buahan full, minuman enek kabeh, sampai enek sing nyambangi nggo beras. Padahal itu tidak kerja. Jadi kalau urusan rezeki itu urusannya dengan perasaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi tidak usah takut. Para bapak ibu sekalian yang kami hormati, pada wisuda sarjana 1 yang ke-19 ini ada sekitar 402 yang terdiri dari program studi manajemen pendidikan dan seterusnya. Ada 8 prodi, studi pendidikan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi syariah, perbankan syariah, komunikasi penyiaran Islam, dan konseling Islam. Juga ada tambahan dari wisuda diploma kedua yang hari ini kita memang sengaja kita barengkan dengan IAIDA karena biar lebih semarak begitu ya Pak. Nanti anggarannya ikut kita aja. Akademi Komunitas Darussalam AKD dengan jumlah wisudawan 22, terdiri dari program studi administrasi dan jaringan komputer sebanyak 14 dan program studi produksi tekstil 8 wisudawan. Alhamdulillah, ini juga untuk bagaimana di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung ini ada jurusan-jurusan di luar disiplin keagamaan seperti tadi yang sudah diharapkan oleh Bapak Direktur, dan kita sudah memulai dari AKD yang insya Allah juga sekarang sedang berproses untuk menjadi politeknik. Begitu. Jadi kalau tadi sampaikan UIMSA insya Allah paling cepat adalah bulan 10 kita sudah mendapatkan SK UIMSA, perubahan alih status dari institut menjadi universitas, dan insya Allah selanjutnya nanti AKD juga akan beralih status dari akademi komunitas menjadi politeknik, dan insya Allah juga keselanjutannya nanti akan di merger. AKD dan UIMSA akan menjadi satu kelembagaan di bawah naungan UIMSA. Jadi AKD nanti masuk dalam UIMSA, tapi tentu rektornya saya. Gak ada pemilihan di sini Pak Imran. Istikharah soalnya. Sing istikharah aku. Ini masalahnya. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, jadi mohon barokah doanya. Memang
Tantangan pesantren sekarang juga harus menunjukkan bagaimana ke depan pesantren tidak hanya sekedar mahir, mengerti, paham, juga kuat dalam bidang keilmuan keagamaan, tapi di sisi lain bahwasanya kita harus juga mempersiapkan tantangan ke depan, bukan ancaman, tapi tantangan ke depan bahwasanya kita juga harus berkiprah sama dengan orang yang mempunyai kualitas kapasitas keilmuan di bidang selain agama Islam. Hari ini pondok ini dengan sekian puluh ribu orang yang hadir, yang ada di sini, dokternya baru satu, putrinya Kiai Hisam Syafaat, Dr. Hajah Zuwidatul Husna Al-Hafidhah, baru itu saja. Nah, iki separuh arek pondok iku mau loro lah nyuntik arek 4.000 8.000 iki apa ya gak kuter tangane. Makanya ini sangat diharapkan ke depan kita juga harus bisa mencetak al-hafidh al-hafidhah yang tidak saja mumpuni di bidang keagamaan tapi juga mempunyai integritas tinggi dalam keilmuan di luar keagamaan. Mudah-mudahan dengan alih statusnya Yaida, alih statusnya AKD, ke depan kita semuanya di sini juga akan mewisuda para dokter-dokter. Amin. Para dokter, terus apa lagi Pak? Insinyur, terus apa lagi? Pokoknya sing kae lah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa selain hal-hal yang tersebut di atas, kita juga telah memberikan beasiswa kepada para mahasiswa. Di Pondok Pesantren Darussalam ada beasiswa yang diberikan oleh Lembaga Sosial Darussalam, LASODA namanya. Lembaga Pendidikan Darussalam ini juga memberikan bantuan kepada 1 santri yang kurang mampu, 2 santri berprestasi, 3 santri sewali dan lain sebagainya. Jumlah yang diberikan dalam setiap tahun kemarin dalam rentang waktu 1 tahun Juni sampai Juli itu sekitar 1.300.000.000 sekian. Itu yang khusus diberikan oleh Lembaga Sosial Darussalam. Karena kadang ada wali santri pokoknya anak kula mondok teng mriku. Pun pinten Pak? 5. Mangane wis pokoknya tirose jenengan Pak Yai. Oh nggih. Apa-apane tirose. Lah inilah kita punya juga Lembaga Sosial Darussalam. Yang kedua, IAIDA juga memberikan beasiswa kepada para mahasiswa, mahasiswi yang setiap tahunnya kurang lebih 368.490 juta rupiah dan selalu terus meningkat. Di samping itu juga kita memberikan banyak beasiswa melalui jaringan komunitas dan juga jaringan-jaringan yang selama ini telah bersinergi dan terus bekerja sama dengan kita, seperti beasiswa yang diberikan melalui jalur PCNO. Tahun ini ada 14 mahasiswa melalui Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi, ada 20 mahasiswa dan tentu saja jalur prestasi teman-teman santri yang alhamdulillah ketika masuk di IAIDA sudah mulai menghafal Al-Quran atau bahkan sudah hafal Al-Quran, itu juga kita tes dan selanjutnya akan kita beri reward atau kita beri reward itu apa? Penghargaan berupa pengurangan biaya-biaya yang ada di IAIDA. Alhamdulillah juga untuk S2 kita sudah menjadi mitra Provinsi Jawa Timur, yang mana pada tahun ini Provinsi Jawa Timur telah memberikan kepercayaan kepada penyelenggara S2 di IAIDA untuk diberikan 10 beasiswa. Ada sekitar 36 hampir yang mendaftar untuk beasiswa, tetapi hanya 10 yang diakomodir oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya juga kami sampaikan bahwasanya saat ini IAIDA terdaftar kurang lebih ada sekitar 1.700 sekian mahasiswa dan ini insya Allah akan selalu bertambah dengan seiring dibukanya prodi-prodi terbarukan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini banyak sekali yang tidak usah dibaca semua. Ini sambil nunggu beliau Pak Mahfud MD yang sudah perjalanan dari bandara ke tempat acara. Untuk AKD sekarang ada 2 program studi, yaitu administrasi jaringan komputer dan produksi tekstil. Selanjutnya kita sekarang sedang mengajukan juga program studi 1 bisnis digital, 2 teknik otomotif,
3 kosmetika dan kecantikan. Jadi nanti bisa mbak-mbak yang kuliah di situ bisa membuka salon kecantikan, kosmetika dan kecantikan berbasis syariah. Lo bisa, bagaimana caranya? Ya sebelum dipacai tahlilan dulu atau apalah, wudhu dulu begitu ya. Bagi yang hafal juz amma diskon 50% atau bagaimana? Ini bisa, lah harus itu Pak. Dan juga prodi agribisnis. Untuk melengkapi kualitas yang ada di AIDA juga, kita telah memiliki 12 dosen yang bergelar doktor dari 90 dosen tetap yang ada. Dan insya Allah tahun depan ini akan bertambah lagi 15 dosen bergelar doktor. Alhamdulillah. Sehingga nanti ketika bertambahnya doktor, ini akan bisa menambah prodi-prodi yang lain termasuk jenjang S2. Saya kemarin sudah sampaikan kalau bisa tahun ini buka 2 lagi Bu Aim dan juga para rektorat. Bagaimana teman-teman yang S1 ini ada banyak pilihan untuk bisa tetap terus melanjutkan S2. Karena tadi ditanya rata-rata sudah siap nikah apa belum? Belum, kan begitu ya. Maka harus kuliah lagi. Kebanyakan tadi ditanya siap nikah belum? Belum, saya kok siap. Ada 3 dosen IAIDA Blok Agung yang mendapat beasiswa LPDP juga, yaitu yang pertama program doktoral yaitu Bu Sofi Faikotul Hikmah di PT IKI Jakarta. Ada Ustadz Zainul Mun'im di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta dan juga Ahmad Mufarih Hasan Fadli di University of New South Wales Sydney Australia. Ini sangat luar biasa karena persaingannya se-Indonesia. Tentu dengan terpilihnya 3 teman kita, para dosen yang mendapatkan beasiswa doktor di berbagai tempat tadi, ini juga akan menambah pengakuan secara prinsip bahwasanya kualitas dari para dosen kita juga mampu untuk bersaing dengan para dosen yang di luar sana. Juga beberapa dosen kita telah mendapatkan kepercayaan untuk bisa hadir dan tampil sekaligus mengisi di acara seperti International Conference di Daejeon, Korea Selatan, yaitu Bu Dr. Hajah Zulfi Zumalajwi Andriani yang kemarin baru saja pulang dari Seoul untuk melihat BTS. BTS apa-apa itu? Blackpink apa? Ada juga beberapa dosen yang alhamdulillah kemarin telah melaksanakan acara apa ini Pak? Benchmarking di University Putra Malaysia, dan beberapa teman mahasiswa S2, ada sekitar 40 mahasiswa mahasiswi dan didampingi oleh para dosen untuk melaksanakan kegiatan di Malaysia dan Singapura, dan dilanjutkan dengan acara apa itu seminar internasional ya, yang dihadiri oleh 3 negara, alhamdulillah. Dan selanjutnya juga kami sampaikan bahwasanya bidang penelitian 10 dosen telah mendapatkan hibah penelitian kompetitif Diktis Kementerian Agama Republik Indonesia, dan di samping itu juga kita memberikan bantuan penelitian kepada para dosen yang itu bersifat mandiri dari Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung. Nanti juga para alumni bisa mengajukan penelitian, nanti diajukan kepada rektorat, nanti kita cek kira-kira mempunyai kompetensinya apa, hasilnya seperti apa, nanti akan kita biayai. Silakan membuat penelitian. Bidang pengabdian, alhamdulillah sekarang ada 5 mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan di Patani, Thailand. Selama 3 bulan mereka akan ber-KKN di sana. Biasanya kalau sudah 3 bulan, kalau mau pulang, rata-rata tidak boleh untuk mereka pulang. Jangan dulu di sini dulu. Begitu biasanya. Tidak tahu yang sekarang ini. Juga ada 390 mahasiswa yang sekarang melaksanakan kegiatan KKPK. KKPK ini adalah integrasi KKN dan PKL. Jadi kalau di lembaga pendidikan perguruan tinggi ini ada KKN, ada PKL.
KKN-nya 30 hari, PKL-nya 30 hari. Karena ini mayoritas santri yang melaksanakan dan kebanyakan mereka adalah para ustadz dan ustadzah, maka kita mengkolaborasikan dengan cara KKPK. Jadi KKN dan PKL kita jadikan satu selama 40 hari. Jadi 40 hari mereka langsung sudah melaksanakan 2 kegiatan. Ini selain bisa efektif, efisien, juga bisa untuk lebih mempersingkat kegiatan sehingga potensi mereka, tenaga mereka, pikiran beliau-beliau itu yang selama ini dipergunakan di pondok pesantren tidak terbuang dengan hal-hal yang sebenarnya bisa lebih diefektifkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami sampaikan juga, kita juga telah melakukan kerjasama dengan pemerintah desa di Banyuwangi dalam kegiatan FEBI Mengabdi untuk pemberdayaan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan sertifikasi produk UMKM halal. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya usaha mikro, kecil, menengah, bisa nanti komunikasi dengan FEBI Fakultas Ekonomi untuk dibuatkan sertifikasi halal. Yang selanjutnya kita juga bekerja sama dengan pondok pesantren di seluruh Banyuwangi untuk pendampingan bidang public speaking dan konseling. Jadi para kiai, para bunyai yang kemungkinan hadir di sini dari selain pondok pesantren Darussalam Blok Agung, kalau ada santrinya nuakal, wangel diomongi kiai ini ora percaya, diundang hadirkan teman-teman. Ada cara dan ilmunya bagaimana cara menjinakkan para santri yang liar seperti itu. Pertama yang paling prinsip, kayak duit langsung manut. Itu sekarang kita sudah terjunkan di seluruh pondok pesantren, nanti bisa untuk bekerja sama. Selanjutnya adalah prestasi mahasiswa. Ini ada saudari Silvi Syahadati dan Wayan Nisa Rofiko. Alhamdulillah kemarin lomba juara 1 tingkat nasional video konseling yang diadakan oleh IAIN Parepare Sulawesi Selatan. Ada juga Fauzi Alhamid dan Tegar Wahyu Ilhami. Ini juara tingkat nasional nomor 2 menulis esai yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNED. Dan juga teman-teman kita ada yang juara 1 dai muda tingkat nasional. Ada juara 1 tingkat nasional lomba dai juga di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ada juara 2 lomba tausiah di RRI Jember dan juara 2 kompetisi dai mahasiswa tingkat nasional di Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah, dan juga prestasi-prestasi yang lain yang menurut saya patut dan bisa untuk dibanggakan. Tapi insya Allah pada prinsipnya kita tidak akan kecewa karena teman-teman juga kita ajari untuk bagaimana menjadi MC. Ini semuanya Master of Ceremony-nya semuanya adalah mahasiswi. Bisa ini langsung di bawah asuhan saya. Tapi saya wakilkan. Ada juga teman-teman yang paduan suara, ini sudah sering diundang kemana-mana. Dan juga ada beberapa teman-teman yang alhamdulillah juga lomba yang lain yang menurut saya ini banyak sekali nih lomba-lombanya ini. Nanti tak bacakan semuanya malah tidak percaya sampai. Ada juga ini teman kita yang baru saja tadi malam diberikan penghargaan di Bank Indonesia karena telah menang lomba juara 1 desainer sing tinggi mata wajah. Desain modest fashion. Nah, ini dari mahasiswi AKD. Ya. Tangan ini lomba yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Juara satunya adalah dari pondok dan itu desainnya dibuat untuk seragam Bank Indonesia yang putra. Ini luar biasa. Insya Allah yang putra. Bu Sri Mulyani juga katanya mau pesan juga ini kayaknya. Juga selain di tingkat tapal kuda, tingkat Banyuwangi juga alhamdulillah
juara. Bapak Ibu sekalian kami hormati, itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Intinya dan pada prinsipnya kita semuanya harus bergembira karena apapun dan bagaimanapun putra-putri kita sebenarnya sudah mempunyai dua kapasitas keilmuan ketika keluar dari pondok pesantren. Satu tadi disampaikan kualitas kemampuan ilmu agama, dan yang kedua adalah ilmu di luar kapasitas keagamaan. Dan tentu ini akan menjadi modal yang sangat penting bagi kita semuanya ketika kita terjun di masyarakat. Tentu ilmu-ilmu itu bisa kita sampaikan mana yang lebih penting dulu dan yang paling bisa menjembatani kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Dan insya Allah lulusan pesantren jadi apapun pantas. Jadi apapun pantas. Jadi kiai ya memang sewajarnya, jadi ustadz ya memang seharusnya, jadi guru TK, jadi apa saja, bahkan jadi petani juga pantas. Saya sangat sepakat dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, bahwasanya bukan prestasi atau jabatan nilai keberhasilan kita, tapi sebenarnya ini sering saya sampaikan dalam ngaji-ngaji yang bersama teman-teman para santri, hakikatnya terangkatnya derajat manusia ketika mempunyai ilmu adalah ketika kita dengan ilmu tersebut kita dijauhkan dari larangannya Allah, dan dengan ilmu tersebut kita semakin dekat dengan Allah, karena hakikatnya ilmu adalah al-khasyah. Seberapa nilai ketakutan kita kepada Allah, sebenarnya disitulah letak keterangkatan derajat kita. Kalaupun toh ada orang yang punya ilmu menjadi ini, menjadi itu, dan menjadi apa saja, itu hanya bagian daripada ziyadah. Itu hanya ziyadah, tambahan. Nilai sesungguhnya adalah dengan ilmu itu kita bisa menjadi orang yang berkarakter iman dan takwa. Gitu ya, paham ini? Kok meneng kabeh? Wis luwe. Komangan, gitu ya. Dadi opo oleh sampean ya? Yang paling prinsip adalah dengan ilmu tersebut semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan demikian, selamat dan sukses kami ucapkan. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, maslahah, barokah. Saya hanya bisa urunan satu anak tadi, sekali datang saya bacakan Fatihah. Satu Fatihah, kalau belum ya nanti datang ke saya. Itu saja kemampuan saya untuk memberikan yang terbaik hari ini. Insya Allah dengan satu Fatihah, mudah-mudahan sampean tetap menjadi orang yang iman, Islam, dan mudah-mudahan kita semua jadikan orang yang husnul khotimah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.